Apakah setiap ucapan cerai langsung memutuskan ikatan suci pernikahan? Mengapa Islam membedakan antara talak yang jelas dan talak yang samar? Antara talak yang sesuai sunnah dengan talak yang terlarang. Sesungguhnya syariat talak bukan hanya tentang perpisahan, tetapi tentang menjaga keadilan, mengendalikan emosi, dan melindungi kehormatan rumah tangga. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa talaqu darbani sharihun wa kinayatun. Pasal, talak itu ada dua macam, syarih yaitu dengan lafaz tegas, dan kinayah yaitu dengan lafaz sindiran atau perumpamaan. Fasyarihu thalathatu alfazin, at-talaqu wal firaqu was-sarahu. Lafaz syarih ada tiga, yaitu at-talaq, talak, al-firaq, berpisah, dan as-sarah, melepaskan. Wala yaftaqiru syarihu talaqi ila niyyati. Lafaz talak yang tegas tidak membutuhkan niat karena maknanya sudah jelas merujuk pada talak. Wal kinayatu kullu lafzin ihtamalat talaqa wa ghairahu wa yaftaqiru ila niyyati. Adapun kinayah yaitu setiap lafaz yang masih mungkin mengandung makna talak maupun makna lain. Lafaz ini butuh niat agar jelas maksudnya benar-benar talak atau bukan. Walin nisa'i fihi darbani. Talak bagi perempuan terbagi menjadi dua golongan. Darbun fi talaqihinna sunnatun wa bid'atun wa hunna dzawatul haid. Yang pertama, golongan yang dalam talaknya ada sunnah dan ada bid'ah, yaitu perempuan yang masih mengalami haid. Fasunnatu an yuqa'a talaqu fi tuhrin ghairi mujama'in fihi. Talak sunnah, menjatuhkan talak pada saat suci atau tidak haid dan belum digauli dalam masa suci itu. Wal bid'atu an yuqa'a talaqu fil haidhi aw tuhrin jama'aha fihi. Talak bid'ah, menjatuhkan talak pada saat haid atau pada masa suci tetapi sudah digauli di masa itu. Wa darbun laisa fi talaqihinna sunnatun wala bid'atun wa huwa arba'atun. Yang kedua, golongan yang dalam talaknya tidak ada sunnah dan tidak ada bid'ah, yaitu 4 macam perempuan. As-saghiratu wal ayisyatu wal hamilu wal mukhtali'atu allati lam yudkhal biha. Anak kecil, kemudian perempuan yang sudah menopause, kemudian perempuan hamil, kemudian perempuan yang dicerai dengan khulu yaitu tebus talak dan belum pernah digauli. Penjelasan rinci tentang talak. Jenis talak. Dalam fikih, talak dibagi menjadi 2 bentuk utama. Yang pertama talak syarih, lafaz yang tegas. Contohnya, aku ceraikan kamu, atau engkau aku pisahkan, atau engkau aku lepaskan. Cirinya jelas maksudnya perceraian, tidak butuh niat karena maknanya tidak mengandung tafsir lain. Begitu diucapkan, jatuhlah talak meskipun suami berkata tidak berniat menceraikan. Yang kedua talak kinayah dengan lafaz sindiran. Contohnya, pulanglah ke rumah orang tuamu, atau engkau bebas dariku, atau mulai sekarang urusanmu bukan urusanku. Cirinya bisa bermakna talak, bisa juga bermakna lain. Butuh niat untuk memastikan maksudnya. Jika niatnya menceraikan, talak jatuh. Jika tidak, tidak jatuh. Yang kedua, sunnah dan bid'ah dalam talak. Konsep ini muncul agar talak dilakukan sesuai syariat, tidak dengan cara yang menzalimi istri. Yang pertama, talak sunnah dilakukan ketika istri dalam keadaan suci dan belum digauli pada masa suci itu. Hikmahnya, tidak menambah panjang masa iddah, tidak merugikan istri karena ia bisa segera menghitung hitungan iddah. Yang kedua, talak bid'ah dilakukan saat istri sedang haid atau saat suci tapi sudah digauli. Hukumnya haram meskipun talak tetap jatuh. Hikmahnya, jika dicerai saat haid, masa iddah jadi lebih panjang. Jika dicerai setelah digauli di masa suci, sulit memastikan iddah dengan jelas. Yang ketiga, perempuan yang talaknya tidak ada sunnah dan tidak ada bid'ah. Ada 4 golongan perempuan yang tidak terikat dengan hukum sunnah atau bid'ah dalam talak. Yang pertama, anak kecil, yaitu belum haid, sehingga tidak ada siklus haid atau suci. Yang kedua, perempuan menopause, yaitu yang sudah tidak haid lagi. Yang ketiga, perempuan hamil, iddahnya jelas sampai melahirkan, kapanpun diceraikan. Yang keempat, perempuan yang dicerai dengan khulu, bila belum digauli langsung selesai tanpa iddah. Hikmah syariah dalam talak, menjaga hak perempuan agar tidak dizalimi dengan talak sembarangan. Membatasi nafsu marah suami, tidak boleh menceraikan dalam kondisi yang memberatkan istri. Memberi ruang rujuk dengan adanya masa iddah, suami masih bisa berpikir ulang.
membedakan ucapan serius dan bercanda. Lafaz sharih langsung berlaku, kinayah harus dengan niat. Wallahu a'lam bishawab.